Ya, selanjutnya kita membahas momen inersia benda tiga dimensi. Yang disebut tiga dimensi itu maksudnya benda yang memiliki bangun ruang, Nah, momen inersia pada benda tiga dimensi atau benda bangun ruang ini yang pertama tergantung dari bentuk benda. Bentuknya itu ada yang batang, ini kita ngambil contoh salah satu, ini batang. Kemudian yang kedua yang harus dilihat, yang pertama bentuk, yang kedua adalah porosnya di mana. Contoh nih, ini ada batang terus diputar di pinggirnya. Batangnya itu punya panjang L. Lah momen inersianya, untuk menghitung momen inersianya, sepertiga ml kuadrat. M-nya itu masanya batang, L itu panjangnya batang. Ya, sekali lagi ini momen inersia batang yang diputar di ujungnya. Ini ada contoh lain, batang juga, tapi diputar di tengahnya. Ini namanya diputar di pusat massa. Pusat massa itu di tengah-tengah batang. Momen inersianya bagaimana? Ini 1/12 ml kuadrat. Sekali lagi, beda bentuk benda, beda porosnya, nanti I-nya akan berbeda. Pada contoh 1 dan 2 ini batangnya sama, tapi porosnya berbeda. Ini contoh lain nih, ada bola. Bola berungga itu maksudnya bola yang di dalamnya tuh kosong, kayak bola pingpong, kayak itu. Nah, momen inersianya ketika diputar di poros, di tengah-tengah, atau di pusat massa, itu 2/3 mr kuadrat. Lanjut, ini ada bola lagi, tapi ini bola pejal. Bola pejal itu ada rongga di dalamnya, padat gitu. Di dalamnya tuh tidak ada yang kosong sama sekali. Momen inersianya adalah 2/5 mr kuadrat. Oke, selanjutnya ada cincin tipis. Cincin tipis itu maksudnya jari-jari dalam dan jari-jari luar itu selisihnya sangat kecil, jadi dianggap jari-jarinya sama. Momen inersia ketika diputar di tengah-tengahnya, di tengah-tengah cincinnya, itu mr kuadrat. Gitu. Ada banyak lagi, ini ada cincin tebal, jari-jari dalam, ada R0, kemudian jari-jari dalam itu RI, terus jari-jari luar itu R0. Momen inersianya ketika diputar di tengah-tengah, setengah M dalam kurung jari-jari dalam kuadrat ditambah jari-jari luar kuadrat. Ini silinder pejal, ini yang sering dipakai, silinder pejal. Silinder pejal itu ya cincin agak, ini kayak batang, tapi diputarnya di tengah-tengah sini, di tengah-tengah, di tengah-tengah. Momen inersianya setengah mr kuadrat. Yang sering dipakai itu satu batang, kemudian bola pejal yang nomor 4 sama nomor 7. Ini sering dipakai. Ini sebuah papan mempunyai panjang dan lebar A dan B. Ini momen inersianya setengah M dalam kurung A kuadrat tambah B kuadrat kalau diputar di tengah-tengah perpotongan diagonal. Ini kalau diputar di salah satu sisi, sepertiga MA kuadrat. Oke. Nah, pembahasan tentang momen inersia pada benda tiga dimensi ini erat kaitannya dengan teorema sumbu sejajar. Teorema sumbu sejajar itu maksudnya adalah ketika porosnya dirubah. Contoh nih, batang ketika di tengah-tengah atau di pusat massa ini tadi kan 1/12 ml kuadrat. Ketika di ujung itu sepertiga ml kuadrat. Nah, kalau porosnya itu saya geser di sini, di titik yang berjarak D dari titik tengahnya atau dari pusat massanya, momen inersia yang baru itu nilainya bagaimana? Menghitungnya bagaimana? Ini ada persamaan namanya teorema sumbu sejajar. Jadi I poros baru sama dengan I pusat massa yang di tengah-tengah, kalau batang itu 1/12 ml kuadrat, ditambah MD kuadrat. Nah, ini biar bisa dioret-oret. Nah, I pusat massa itu adalah momen inersia ketika yang di tengah ini. Kalau batang itu yang nilainya 1/12 gitu ya, 1/12 ml kuadrat. Kemudian I baru itu I ketika porosnya di kuning ini dirubah.
Nah, untuk menghitung poros baru ini, I pusat massa yang 1/12 ml kuadrat ditambah M D kuadrat. M-nya massa, D itu pergeserannya. Pergeseran dari pusat massa ke poros yang baru. Kalau yang di sini berarti D, sejauh D. Gitu ya. Ini ada contoh soal, kita mau kerjain. Contoh nih, yang nomor 1, ini bola pejal berjari-jari R. Bola pejal, I-nya tadi, I bola pejal 2/5 gitu ya. 2/5 mr kuadrat. Itu kalau porosnya di tengah-tengah. Ini pas di tengah-tengah. Nah, kalau porosnya diganti di pinggir, nilai I-nya bagaimana? Gitu. Nilai I poros barunya bagaimana? Poros baru sama dengan gitu ya. Tadi I pusat massa 2/5 mr kuadrat ditambah MD kuadrat. D itu jaraknya, jarak pergeseran. Jaraknya dari sini ke sini kan R itu. Jadi sama dengan 2/5 mr kuadrat ditambah mr kuadrat. 2/5 gitu ya. Ini mr kuadrat, R kuadrat, R kuadrat ditambah M kali R kuadrat gitu ya. R kuadrat. M-nya tuh masanya ini, masanya bola pejal, R itu jarak pindahannya dari titik tengah sini, dari ini ke sini. Ini kan sejauh R. Nanti ketemu I poros barunya. Nah, ini ada nomor 2, kalian kerjain sendiri.